Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fiqh Al-Asma'ul Husna Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kita masuk ke bab yang ke-10. Bab yang ke-10 di halaman 41. Bisa dibuka di kitabnya halaman 41. Apa yang kita bahas di bab ini? Yang judulnya qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala iqtiranu asma'illahi ta'ala ba'duha bi ba'din. Iqtiran artinya penyandingan atau bersandingnya nama-nama Allah sebagiannya dengan sebagian yang lain. Ya, penyandingan artinya dia bergandengan datangnya di dalam Al-Quran. Ya, penyandingan nama-nama Allah sebagiannya dengan sebagian yang lain. Baik. Inna minal umuril mufidi. Sungguhnya termasuk perkara yang penting. Kenapa nggak mufidati di sini? Ya. Nah, di sini kembalinya ke mulahadzatuha. Ya, mulahadzatuha. Jadi boleh dia mudzakkar, boleh dia muannas karena dia dikedepankan. Sehingga termasuk perkara yang penting untuk diketahui, diperhatikan. Jadi bukan perkaranya yang penting, tapi mengetahuinya yang penting, gitu ya. Mulahadzatuha. Mulahadzatuha di sini khabar inna, dia muqaddam. Nah, nanti isim innanya. Sungguhnya termasuk di antara perkara yang penting untuk dipahami dalam pembahasan al-asma'ul husna adalah iqtirana asma'illah fi mawadi'i adidah minal Qur'an. Fi mawadi'i adidatin minal Qur'an. Afwan fi mawadi'a ya. Di antara perkara yang penting untuk diperhatikan dalam pembahasan fikih al-asma'ul husna adalah penyandingan nama-nama Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang banyak di dalam Al-Qur'an dan Sunnah ba'duha bi ba'd, sebagian nama dan sebagian yang lain. Jarang ada nama Allah disebutkan hanya satu kata dalam Al-Qur'an. Dia biasanya bergandeng Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami, Al-Basir dan seterusnya. Contohnya As-Sami'ul Basir, Al-Ghafurur Rahim, Al-Ghaniyul Hamid, Al-Khabirul Basir. Kenapa enggak As-Sami'ul Hamid misalkan, atau Al-Ghafurul Basir misalkan? Ya, kenapa harus bergandengan dengan nama-nama yang ini? Ar-Raufur Rahim, Al-Hakimul Alim, Al-Hamidul Majid, Al-Azizul Hakimul Alimul Azim, Al-Fattahul Alim, Al-Latiful Khabir, Wal-Syakurul Halim, Wal-Afur, Wal-Ghafur, Wal-Ghaniyul Karim, Wal-Amsilatu katsiratun jiddan li hadil asma'ul muqtarinah. Dan contohnya banyak sekali untuk nama-nama yang bergandengan seperti ini, yang bersaling bersanding seperti ini. Kenapa harus bersanding seperti ini? Hikmahnya apa? Maknanya apa di sini? Dan apa batasannya dalam penyandingan ini? Wala raiba anna hadzal iqtirana. Tidak ada keraguan bahwa iqtiran ini, penyandingan ini, fihi minal hikamil azimah. Ingat, ini bukan hikam, bukan hukum ya, hikam. Jamak dari hikmah. Bahwasanya penyandingan ini memiliki hikmah yang agung, wal fawaidil jalilah, dan faedah-faedah yang mulia, wal manafi'il kabirah, dan manfaat yang besar. Ma yadullu ala kamalir rabbi subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan atas kemuliaan, kesempurnaan Rabb subhanahu wa ta'ala, ma'a husnis sada'i wa kamalit tamjid, bersama dengan pujian dan keagungan at-tamjidnya, kamal tamjid, pengagungan artinya ya. Id kullu ismin min asma'ihi mutadamminun sifata kamalin lillahi azza wa jalla. Karena semua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung sifat kesempurnaan bagi Allah. Fa idaktarona bismin akhar. Ya. Jadi kita katakan setiap nama, satu nama dari nama-nama Allah itu menunjukkan atas kemuliaan. Maka kalau satu nama yang menunjukkan atas kemuliaan disandingkan atau digandengkan dengan nama yang lain, kana lahu subhanahu sana'un min kulli ismin minhuma. Maka Allah Subhanahu wa taala dipuji dari setiap dua nama tadi. Kita ambil contoh misalkan Al-Aliyul Azim, ada dua nama di sini, atau Al-Afuwul Ghafur. Maka Allah dipuji dari masing-masing secara perbagian. Dari sisi Al-Afu dan dari sisi Al-Ghafur. Bi'tibari infiradihi. Kalau dilihat satu persatu, ini bagian pertama, ini bagian kedua.
Wasana'un min ijtima'ihima, atau dilihat dari keseluruhannya, dari kedua-duanya, ya, dihitung satu bagian. Wadzalika qadrun zaidun ala mufradaihima, dan itu adalah bagian yang lebih dari kalau kita hanya melihat satu bagian saja. Jadi kalau ditinjau dari al-afu, Allah itu memang al-afu, ditinjau al-ghafur, Allah itu memang al-ghafur. Dari dua sisi Allah dipuji. Tapi kalau kita gabung al-afu wal-ghafur, Allah itu juga dipuji, bahwasanya dia al-afu sekaligus al-ghafur, dan makna al-afu sekaligus al-ghafur itu adalah qadrun zaid, makna tambahan yang lebih banyak daripada kalau kita melihat maknanya secara parsial, secara perbagian. Wa fi ma yali amsilatun adidatun yattadihu bihal maqsudu. Nah, berikut ini ada beberapa contoh yang banyak yang akan menjelaskan maksud dari pembahasan tadi. Yang pertama, katsiran ma yaridu fil Qur'an, maji'ul azizul hakim muqtarinaini. Katsirun ma yarid waroda yaridu mananja ayajiu. Ya, banyak datang dalam Al-Quran, maksudnya sering. Banyak datang disebutkan penyebutan Al-Azizul Hakim muqtarinaini, bergandengan. Fayakunu kullun minhuma dalan 'alal kamal khas alladhi yaqtadihi. Maka setiap dari nama ini Al-Aziz dan Al-Hakim masing-masing menunjukkan atas kesempurnaan yang khusus, alladzi yaqtadihi, yang dikandungnya. Al-Aziz mengandung sifat al-izzah, Al-Hakim mengandung sifat al-hikmah. Ya, wa huwal izzatu fil aziz wal hukmu wal hikmatu fil hakim. Nah, itu kalau dilihat secara perkatanya. Ya, kalau dilihat secara perbagian. Ya, Al-Hakim itu memiliki makna, ya, Al-Aziz juga memiliki makna. Nah, kalau ditinjau dari perbagian, seperti itu. Wal jam'u bainahuma dalun ala kamalin akhar. Tapi kalau kita tinjau dari secara keseluruhan, ya, dari kedua-duanya, ya, ya, Al-Aziz dan Al-Hakim sekaligus, maka dia menunjukkan atas kamalin akhar, kesempurnaan yang lain lagi, ditambah kesempurnaan. Allah itu sudah sempurna dengan satu nama ini. Satu nama ini sudah sempurna, tambah satu lagi makin sempurna, kedua-duanya digabung makin sempurnalah Allah Subhanahu wa taala dari nama ini. Wa huwa anna izzatahu ta'ala, anna izzatahu. Apa maknanya kalau kita gabung kedua-duanya? Yaitu izzahnya Allah Subhanahu wa taala itu makrunatun bil hikmah. Keperkasaannya Allah, ya, itu makrunatun bil hikmah, disertai dengan adanya hikmah. Manusia memang mungkin ada yang perkasa manusia, tapi jarang keperkasaan itu bisa dibarengi dengan hikmah. Biasanya orang kalau sudah perkasa, mereka merasa memiliki kekuasaan, dia akan berbuat semena-mena, tidak berbuat hikmah, tidak berbuat bijaksana. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah memiliki keperkasaan sekaligus memiliki kebijaksanaan. Kalau di manusia istilahnya kedewasaan dalam berpikir, kedewasaan dalam bertindak. Gitu. Dia punya kekuasaan, tapi dia dewasa dalam memanfaatkan kekuasaan. Nah, itulah ya, Allah di sini. Fa'izzatuhu la taqtadi zulman wa jawra. Kekuasaan Allah, keperkasaan Allah itu tidak mengandung adanya kezaliman, kesewenang-wenangan. Jawr sama zulm artinya sama. Wa su'a fi'lin, atau buruknya perbuatan. Kama qad yakunu min a'izza'il makhlukin, sebagaimana mungkin ini terjadi di makhluk-makhluk yang perkasa, makhluk-makhluk yang memiliki keperkasaan. Misalkan Firaun. Dia perkasa dari segi kekuasaannya, dia punya tentara, dia punya pasukan yang banyak, kekuasaannya luas. Ya, dia perkasa dari sisi itu, tapi tidak dibarengi dengan hikmah. Baik. Fa innal aziza minhum qad ta'khudhuhu al-izzatu bil ithmi, fa yadhlimu wa yajuru wa yusi'u tasarrufa. Karena manusia, ya, manusia yang perkasa dari makhluk-makhluk Allah, terkadang ta'khudhuhu al-izzah. Nah, al-izzah menjadikan dia, ya, takut dia menjadikan izzah itu, rasa kekuasaan itu, keperkasaannya itu menjadikan dia melakukan perbuatan dosa. Fayadlim, kemudian dia menzalimi, wa yajur, sama yajur dan menzalimi juga, wa yusi'u tasarruf, dan dia berbuat buruk. Ya, sa'yasi'u artinya berbuat buruk, tasarruf artinya al-fi'al, perbuatan. Wa kadzalika hukmuhu ta'ala wa hikmatuhu.
Begitu juga hukum dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Makrunani bil izzil kamil. Allah itu punya hukum, punya hikmah, punya kebijaksanaan, dan kebijaksanaannya Allah itu terkait dengan al-izzil kamil. Sebaliknya ya, mana sebaliknya al-hakim memiliki al-izzah gitu. Bil izzil kamil, memiliki keperkasaan yang sempurna gitu ya. Allah punya hikmah. Terkadang orang yang punya hikmah itu nggak punya kekuasaan. Ya, seorang guru misalkan dia punya hikmah, sifat sikap bijaksana, tapi dia tidak punya kekuasaan, dia bukan pemimpin, bukan ini, tidak mampu untuk merubah orang lain dengan menggunakan kekuasaannya. Tapi kalau Allah tidak, Allah memiliki hikmah sekaligus memiliki keperkasaan yang sempurna. Bi khilafi hukmil makhluk, beda dengan hukumnya makhluk, wa hikmatihi, ya, dan hikmah makhluk, fa innahu ma ya'tarihi madzullu. Karena terkadang hukum dan hikmah makhluk itu ya'tarihi adzullu, ya, ternodai oleh adzul, oleh kehinaan. Baik, ini bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.